Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat kawan bugar. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Untuk konten kedua saya ini, saya akan membahas tentang penataan dokumen akreditasi per sistem. Apa yang disebut dengan per sistem? Mohon izin perkenalan diri dulu. Saya Dr. Feni, saya kelahiran tahun 1980, lulusan FK Universitas Brawijaya tahun 2006, dan saya pernah bekerja di UGD RSUD Dr. Haji Kusnadi, pernah menjadi dokter umum. Di awal-awal saya diangkat menjadi ASN di Puskesmas Logosari, dan kemudian sempat menjadi Kepala Puskesmas Pakem, Kabupaten Bondowoso, dan kembali menjadi dokter umum di Puskesmas Tenggarang hingga saat ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan AIPHSS di tahun 2015. Kita langsung aja masuk ke dalam materi tentang penataan dokumen per sistem. Jujur ini ya, dulu pada saat awal-awal mengenal instrumen akreditasi dan bagaimana kita memenuhinya, itu kita terbiasa dengan menata dokumen di Outner urutannya sesuai dengan EP-EP yang diminta. Dulu, contoh nih, bab 7 yang bunyinya layanan klinis berorientasi pasien, di situ muncul EP pertama yang berbunyi SOP pendaftaran. Masih ingat kan ya? Oke, sehingga kita membuka Outner, kita meletakkan dokumen pertama di situ, yaitu SOP pendaftaran, karena memang yang diminta di EP pertama adalah dokumen tersebut. Padahal SOP itu sendiri memiliki payung, ada kebijakan yang memayungi, yaitu SK yang pada saat itu berbunyi SK tentang layanan klinis berorientasi pasien. Tidak ada SOP yang tidak memiliki kebijakan payung. Artinya, sebelum ada SOP harus muncul dulu kebijakan. Karena urutan dasar hukum ini, kita aja bikin SK itu harus urut ya, undang-undang, kemudian perpres, ada Permenpan, baru Permenkes, baru Perbub. Demikian juga ketika kita menata dokumen di dalam Outner. Tidak serta-merta kita mengikuti urutan apa yang diminta oleh EP. Jadi kita terbiasa untuk mengawali Outner kita dengan dokumen kebijakan atau SK. Boleh untuk sekarang di bab 3, karena kita sudah menggunakan standar instrumen akreditasi yang terbaru, yang meskipun masih draft, tapi kita sudah mulai menatanya. Di situ muncul pertama yaitu tentang pelayanan klinis yang di awal pasien datang hingga pemulangan itu harus dipenuhi kebutuhannya, termasuk di sini bagaimana proses pendaftaran berjalan. Jadi kita pertama kali itu membuat SK ya, di sana yang akan memayungi proses pendaftaran. Boleh kita buat judulnya SK tentang proses pendaftaran, yang artinya SK tersebut akan memayungi SOP pendaftaran. Setelah SK, apalagi urutannya? Oke, ini berdasarkan kekuatan hukum gitu ya istilahnya ya. Kita semampu kita, sebisa mungkin menatanya dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, ketika kita membuka Outner, wajib terlihat dokumen kebijakan atau SK. Selanjutnya setelah SK itu muncul dokumen pedoman. Di sini ada pedoman eksternal dan ada pedoman internal.
Setelah pedoman, bila itu memang membutuhkan adanya bukti rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, kita letakkan juga RPK. Biasanya di teman-teman UKM dan admin pasti memunculkan ini. Kemudian setelah RPK ada KAK. Kita yang di UKP memang tidak terbiasa dengan membuat RPK dan KAK. Biasanya teman-teman UKM yang membuat. Namun seharusnya, apalagi untuk kepentingan akreditasi, kita yang di UKP juga diminta untuk menyiapkan. Setelah KAK pastinya ada jadwal di situ. Teman-teman juga perlu nanti mempelajari bagaimana cara membuat dokumen jadwal. Jadi jadwal ini bukan hanya ada tanggal saja ya. Jadi ada sistematika, ada tabel khusus dengan form yang memang ada pedomannya ya untuk bagaimana membuat jadwal kegiatan. Barulah setelah jadwal di sini kita munculkan SOP. Itu. Setelah SOP kita letakkan dokumen-dokumen data dukung bukti kegiatan. Jadi di sini bisa notulen, bisa foto-foto. Ada kalau itu pertemuan, di situ ada istilah uang ya. Undangan, absensi, uang, notulen, dan terakhir gambar atau foto. Kemudian bisa bentuk form-form seperti survei. Form survei kita munculkan di ordner kita. Kemudian data hasil kegiatan, ini kalau dia sifatnya survei, itu ada data yang kita tampilkan. Kemudian ada data, pastinya dianalisa. Analisa data di sini bisa menggunakan tabel dan grafik. Dan setelah dianalisa data, dilakukan analisa permasalahan penyebab apa yang kita temukan dari data tersebut. Kita analisa permasalahan ini biasanya menyangkut bisa menggunakan fishbone. Fishbone di situ ada money, method gitu ya, masih inget ya. Jadi menggunakan fishbone boleh, dan setelah menemukan permasalahan kita menyusun RTL, rencana tindak lanjut. Jadi ini tata urutan penataan dokumen. Saya beri contoh untuk sistem pendaftaran. Jadi di proses pendaftaran urut-urutannya seperti ini. Jadi munculkan pertama itu adalah SK tentang proses pendaftaran. Boleh teman-teman membuat SK khusus tentang proses pendaftaran. Kemudian pedoman pendaftaran. Rencana kerja boleh dimunculkan rencana kerja untuk petugas loket pendaftaran. Kemudian jadwal kegiatan. Baru muncul SOP pendaftaran. Jadi jangan kemudian di teman-teman loket ordnernya langsung pertama itu langsung terlihat SOP pendaftaran, jangan. Jadi kita bikin urutan seperti ini. Setelah SOP boleh ditampilkan itu banner alur pendaftaran yang kita print, kita masukkan ke banner, kita masukkan ke ordner. Kemudian media-media informasi pendaftaran yang berupa banner-banner itu. Kemudian setiap SOP idealnya memang ada daftar tile. Namun karena teman-teman begitu banyak SOP di UKPP ya, di UKP, jadi mungkin hanya beberapa SOP saja yang kita lakukan evaluasi dengan daftar tilik atau checklist. Salah satunya yaitu proses pendaftaran. Bisa kita lakukan evaluasi dengan daftar tilik yang hasilnya kita analisa data. Sama seperti tadi ya, analisa data, kemudian dari data tersebut kita temukan permasalahan, kita analisa penyebab permasalahan, dan kita cari RTL-nya. Contoh lagi, ini adalah contoh urutan dokumen survei kepuasan. Jadi sama, selalu dimulai dengan SK. SK tentang survei kepuasan. Pedoman survei kepuasan menggunakan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Ini sudah baku memakai Permenpan ini karena kita sudah punya kewajiban juga untuk melaksanakan survei kepuasan untuk keperluan indikator nasional mutu, karena dia menjadi
salah satu dari indikator nasional mutu, di mana INM untuk survei kepuasan itu menggunakan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan kuesioner yang lain. Kemudian karena ini berupa kegiatan survei, di situ ada KAK. Ya, kita buat KAK untuk survei kepuasan. Kemudian jadwalnya, baru kemudian ada SOP survei kepuasan, ada formnya. Jadi form kuesioner yang kosongan itu kita masukkan ke dalam Outner. Kemudian karena ini ada perjalanan dinas, mungkin keluar ke Pustupon Kesdes, itu berarti ada surat tugas untuk tim survei. Kemudian bukti-bukti kegiatan, ada foto, ada notulen. Kemudian ada data-data hasil survei, dianalisa hasilnya dengan tabel dan grafik seperti tadi. Kemudian bila ada permasalahan, dianalisa penyebabnya dan dicari rencana tindak lanjutnya. Urut ya, sistematis sekali bukan? Nah, contoh lagi. Contoh urutan dokumen untuk pelayanan kegawat daruratan. Ini sistem di standar 3.3, masih ingat kan ya? Jadi yang pertama selalu kebijakan SK tentang pelayanan kegawat daruratan. Kemudian yang kedua pedoman menggunakan Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Dan kita juga membuat pedoman internal. Permenkes ini sifatnya pedoman eksternal ya. Jadi kita buat pedoman internal yang dimiliki oleh puskesmas. Kemudian ada KAK untuk pelayanan kegawat daruratannya itu tersendiri. Dan di situ juga diminta karena setiap pemberi layanan di UGD atau pelayanan kegawat daruratan wajib memiliki kompetensi atau sertifikat pelatihan kegawat daruratan. Entah itu ATLS, ACLS untuk dokter, PPGD, BCLS untuk perawat, atau PPGDON untuk bidan. Jadi semua harus bisa menunjukkan kompetensi sebagai pemberi layanan kegawat daruratan. Apabila ada petugas yang belum memiliki kompetensi tersebut, maka puskesmas wajib mengadakan pelatihan atau mengajukan pelatihan ke Dinas Kesehatan. Di sini berarti diminta adanya KAK pelatihan kegawat daruratan. Kemudian jadwal kegiatan. Selanjutnya ada SOP. Jadi yang terutama di UGD di sini diminta SOP triase. Jadi bagaimana triase itu berjalan itu pun nanti akan dievaluasi dengan daftar tilik. Jadi urutannya sama ya dengan. Jadi ini kalau kita melihat bahwa urutan-urutan penataan dokumen ini mengikuti P1, P2, P3 sebenarnya ya. Jadi perencanaan, P1 itu perencanaan, dokumen perencanaan dimunculkan terlebih dahulu. Kemudian P2 dokumen pelaksanaan, dan P3 dokumen penilaian atau evaluasi. Jadi kita lihat urutannya. Jadi tidak kurang tepat bila SOP itu dimunculkan terlebih dahulu, karena SOP itu adalah dokumen pelaksanaan. Jadi munculkanlah dulu dokumen perencanaan, baru pelaksanaan, dan terakhir evaluasi atau penilaian. Oke teman-teman, semoga bisa mempermudah teman-teman dalam menyusun dan menata dokumennya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam konten kali ini. Untuk selanjutnya saya membuka ruang konsultasi di komen atau langsung japri saya bisa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.